Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya saudara bahwa Tuhan mau kita semuanya maju, kita semuanya diberkati. Yang percaya katakan amin. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan mau ikut serta di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita sendirian saudara, tetapi Tuhan mau ikut serta. Mengapa? Karena sejak awalnya Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri. Nah saudara, itu sebabnya penolong yang sesungguhnya kepada kita adalah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita akan melihat bagian terakhir daripada firman Tuhan kita, yaitu Successful in Life. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, Tuhan Yesus datang supaya domba-domba itu, supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan yang baik. Jangan ada lagi keraguan-raguan atau juga kebodohan idealisme manusia yang mengatakan bisa jadi itu kelimpahan yang buruk. Tidak, dalam nama Yesus. Selalu yang baik. Selalu yang baik. Mazmur 23 berkata kebajikan dan kemurahan belaka. Artinya enggak ada yang lain. Hanya yang baik. Itulah yang mengikuti engkau dan saya. Bukan satu hari, bukan 2 hari, bukan 1 bulan, bukan 2 tahun, tetapi seumur hidupku. Haleluya. Topik daripada ini adalah Yesus, bukan hidup berkelimpahan. Maka kalau kita dapat Yesus, dapat segalanya. Kejarlah firman, kejarlah doa, kejarlah ibadah, kejarlah pujian penyembahan karena ada hadirat Tuhan di sana. Haleluya. Haleluya. Kemudian kita melihat orang yang bernama Yusuf yang disertai Tuhan. Dia adalah orang yang dibuang, yang dicemburui, yang ditekan, yang hampir dibunuh, tapi Tuhan peliharakan. Sayang, Tuhan mau engkau diberkati. Itu sebabnya engkau dipelihara Tuhan. Saya mau beritahu pada saudara, ada sebabnya mengapa engkau walaupun menderita tetap hidup sampai hari ini. Ada sebabnya mengapa engkau walaupun engkau susah hatimu tertekan, engkau tetap bertahan sampai hari ini. Ya memang Yusuf saudara hampir-hampir gak tahan. Dia katakan tolonglah ceritakanlah perihalku kepada raja, kepada siapa saja supaya bisa aku dibela. Aku gak tahan di sini. Tapi Alkitab berkata dia dilupakan. Tapi herannya dia hidup terus. Kenapa? Karena Tuhan belum selesai berurusan dengan engkau. Tuhan belum selesai berurusan dengan saudara. Haleluya. Ada sebabnya dalam segala tekanan hidupmu engkau bertahan. Apa yang jadi pada kita sepanjang tahun ini? Hari ini saudara buktikan saudara bertahan. Dan ini bukti Tuhan masih bekerja. Jangan matikan visimu, biarkan dia tetap hidup. Saya berdoa supaya apa yang ditaruhkan Tuhan pada saudara dibangkitkan lagi pada akhir tahun ini. Saya berdoa supaya impian-impian yang besar, yang mungkin karena kesadaran akan dunia ini membuat saudara berkata tidak akan tercapai lagi. Hari ini saudara mulai lihat lagi bahwa ada perubahan ketika Yesus melawat. Siapa dia ini? Dia tidak seperti yang lain. Ajarannya berkuasa. Siapa dia ini? Dia tidak seperti yang lain. Perkataannya berkuasa. Siapa dia ini? Dia tidak seperti yang lain, sehingga angin dan gelombang pun tunduk kepada dia. Sayang, dia itu Yesus Tuhanmu. Dia itu Yesus yang melawat engkau. Dia itu Yesus yang datang khusus bagimu. Dan perkataannya berkuasa. Tidak sama seperti yang dulu. Tidak sama seperti dunia ini. Dan dia datang untukmu. Dalam nama Yesus bertahanlah. Dalam nama Yesus majulah. Dalam nama Yesus peganglah visi saudara. Dalam nama Yesus sampailah kepada impianmu. Di dalam nama Yesus jadilah di dalam nama Yesus. Yang sukacita katakan haleluya. Visi datang, kekuatan juga datang. Saya berdoa visimu besar. Saya berdoa kekuatanmu besar. Jadilah dalam nama Yesus.
Yang terakhir yang sukacita katakan amin hari ini. Aku datang supaya domba-domba itu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi yang sukacita katakan haleluya. Kalau saudara lihat Yohanes pasal 10 itu, dia berbicara tentang apa? Dia berbicara tentang gembala. Betul? Dari ayat 1 terus sampai ke bawah, dia bicara tentang gembala. Dan dia berbicara tentang gembala yang memberikan kehidupan. Gembala yang memberikan berkat. Tahukah saudara bahwa Tuhan mempunyai cara memberikan padamu berkat? Berkat itu dimulai dari berkat rohani. Amin. Bapak, ibu, saudara-saudari, ini ceritanya tentang berkat rohani yang diberikan gembala. Mulai daripada gembala yang agung yaitu Yesus Kristus. Kepada kita semua melalui gembala saudara di sini. Saya punya tugas dan tanggung jawab yang besar kepadamu. Dan Tuhan gembala yang agung menyanggupkan saya untuk itu. Haleluya. Seorang gembala tidak dipandang daripada umurnya. Haleluya. Karena pada akhirnya yang mengalahkan Goliat bukan Saul yang sudah dewasa, bukan Abner yang sudah tua dan banyak pengalaman, bukan jenderal-jenderal Israel yang katanya hebat, yang sudah punya umur, tapi seorang gembala yang masih muda. Mengapa? Sederhana. Karena dia berkata, aku datang bersama. Aku datang demi nama Tuhan. Karena ada Tuhan bersama dengan dia. Cara Tuhan memandang berbeda dengan cara manusia memandang. Tetapi satu perkara yang pasti, bahwa cara Tuhan memandang tidak pernah salah. Saya juga heran ini mengapa Tuhan pilih saya. Jangankan engkau, saya pun beranggapan saya tidak mampu. Tetapi sampai hari ini saya kagum karena saya mampu. Itu semua ajaib Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam hal yang sama Tuhan akan jadikan padamu. Engkau pun tahu. Saya berdoa engkau tahu hal yang saya katakan ini. Supaya kita semua merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahwa visi dan berkat yang diberikan Tuhan padamu, bahwa impian dan berkat yang diberikan Tuhan padamu itu jauh melebihi kesanggupanmu. Haleluya. Haleluya. Dan ini bercerita mengenai gembala yang agung dan juga gembala saudara. Gembala yang baik, ciri khasnya satu, dan engkau sudah lihat. Lihat baik-baik dalam Yohanes 10. Mau tahu gembala yang baik dan yang gak baik? Satu cirinya yang paling jelas. Ketika masalah datang, bahaya datang, tekanan datang, gembala yang baik tinggal. Dan gembala upahan lari. Mari kita baca saudara dari Yohanes pasal 10. Haleluya. Nah, dengarkan baik-baik. Dikatakan begini saudara ya. Ayat 12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala, yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Haleluya. Satu-satunya alasan kenapa engkau mengikuti gembala yang lari ialah karena gembala itu bisa kau kontrol. Karena kau punya cukup uang untuk membayar dia. Dan itu membuat engkau menjadi penasehat gembala dan bukan domba. Yang mengerti katakan amin. Dan itu membuat gereja tidak sehat. Karena penasehat gembala adalah penasehat yang agung, yaitu gembala yang agung sendiri, yaitu Yesus
Kristus. Haleluya. Tapi satu perkara dari Bapa kita terima kehidupan. Saya heran ada orang yang berani menyangkal Bapa rohaninya. Itu penting untuk hidup yang diberkati. Karena Alkitab berkata berkat turun dari atas kepada Harun, kepada kepala Harun, dan bukan kepala Musa. Saya ulangi sekali lagi, baca Alkitab saudara, dikatakan itu berkat turun dari kepala Harun. Kenapa bukan kepala Musa? Sederhana, karena Musa adalah pemimpin di dunia ini, tetapi Harun adalah pemimpin rohani. Dan sekarang Yohanes 10 bercerita mengenai aku datang supaya domba ini hidup berkelimpahan. Siapakah aku? Tuhan sendiri. Dan dalam Yohanes pasal 4 dikatakan Allah itu roh. Dan Tuhan mau bekerja melalui kau di alam roh terlebih dahulu. Dia mau bereskan alam rohmu. Dia mau bereskan rohmu. Dia mau bereskan jiwamu. Dan yang bisa membuat itu bukan pemimpin dunia. Yang bisa membuat itu adalah gembalamu sayang. Alkitab berkata engkau memang sudah bersih. Ada katakan Alkitab demikian? Sudah bersih karena apa? Karena firman yang ku sampaikan padamu. Haleluya, come on. Mengapa engkau perlu bersih? Supaya engkau bisa berbuah lebih banyak. Berbuah lebih banyak artinya hidup yang lebih diberkati lagi. Dan itu datang dari gembalamu sayang. Engkau tidak bisa hidup yang lebih diberkati tanpa pengertian firman Tuhan yang lebih diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Makanya saya katakan saya selalu berusaha untuk menerima dari gembala yang agung. Supaya setiap kali hari Jumat ini saudara terutama, saudara betul-betul diberkati. Itu sebabnya penting sekali kita tahu gembala bukan gereja. Karena saya percaya di sorga tidak ada nama gereja. Saint Peter tidak akan bertanya dari gereja mana kau, GKII. Oh hebat, enggak. Saya percaya nama Bapa ada. Nama gembala ada. Yang mengerti katakan haleluya. Ini Yohanes 10 bercerita mengenai gembala. Amin. Dari gembala kita mendapatkan arahan. Saya ambil hanya dari Yohanes 10 saja. Ada 10 hal. Nomor 1 arahan. Yohanes 10 ayat 4. Gembala kita dapat penerimaan, kekeluargaan. Kita dikenal. Itu yang penting. Bukan hanya mengenal saja tapi dikenal. Karena kalau soal mengenal Yesus Yesus adalah orang terkenal. Tapi kalau dia berkata aku tidak kenal engkau, itu bahaya. Tapi di gembala kita mengenal kita. Haleluya, itu artinya kepastian hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 14. Dari gembala kita mendapat jalan masuk dan jalan keluar. Ini penting. Jalan keluar dari masalahmu. Saya heran karena bagi saya itu sepertinya hal yang biasa saja. Tapi bagi beberapa orang itu kehidupan baginya. Yang mengerti katakan amin. Saya tidak berpikir saya punya jalan bagi saudara semua, tidak. Tapi yang saya temukan ialah ketika engkau datang, aku tidak tahu apa masalahmu. Tapi Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Dan jalan keluar itu kadang-kadang sepertinya biasa kepada saya. Tetapi itulah jalan Tuhan untuk memberkati saudara. Gembala itu bukan soal umurnya. Jadi gembala itu karena Tuhan lihat. Tuhan pilih. Saya berdoa lebih banyak lagi Tuhan lihat dan Tuhan pilih saudara. Tahun depan kita akan cerita tentang hal itu. Yang mengerti katakan haleluya. Ada jalan keluar, ada jalan masuk. Keluar dari masalah, masuk pada kelimpahan. Itu dalam Yohanes 10 ayat 7. Ada keselamatan, Yohanes 10 ayat 9. Ada pemeliharaan.
Dikatakan kalau engkau dengar suaraku, kupanggil kau keluar, maka engkau mendapatkan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Ada hidup berkelimpahan tadi kita bicarakan Yohanes 10 ayat 10. Ada penjagaan, kasih, penerimaan. Dan semuanya karena Yesus sudah mati menyerahkan hidupnya bagi kita. Yohanes 10 ayat 11. Ada perlindungan Tuhan. Yohanes 10 ayat 12. Ada perhatian Tuhan. Berapa banyak sini yang suka diperhatikan, katakan saya. Kiranya Tuhan memperhatikan saudara. Kiranya kita di GKI ini semakin diperhatikan melalui gembala-gembala yang ada. Haleluya. Ada kehidupan yang baru karena pengorbanan gembala. Yohanes 10 ayat 15. Amin. Dan kita datang kemari saudara bukan untuk menuntut. Tapi kita datang kemari untuk apa? Saling memperkaya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tapi adakah kita sudah menjadi domba yang baik? Saya berdoa kita semuanya jadi domba yang baik. Satu saja dituliskan di sini domba yang baik cirinya. Mau dengar lagi? Tadi gembala yang baik sudah didengarkan cirinya. Amin. Domba yang baik cirinya ialah ia mendengar dan mengikuti suara gembalanya. Habis perkara. Haleluya. Oke, saya tutup dengan satu cerita. Mau dengar? Mau dengar? Ada satu orang yang kehilangan berkat dari gembalanya. Dan banyak orang yang mengabaikan cerita ini. Tapi tiba-tiba Tuhan tunjukkan seharusnya berkat itu jatuh pada dia 2 kali ganda. Dan seharusnya namanya lah yang tersebar sampai hari ini di seluruh dunia. Tapi mungkin karena sifatnya mengkritik gembalanya dan merasa bahwa apa yang diperbuat gembalanya itu padanya enggak pantas, enggak berarti, maka namanya tidak pernah diketahui sampai hari ini. Dan dia digantikan dengan seseorang yang betul-betul dapat berkat luar biasa. Tahukah saudara siapa itu? Dia adalah domba daripada Elia yang pertama. Di mana berkat besar yaitu hujan mau diturunkan Tuhan. Bersama dengan gembalanya Elia, dia telah melakukan pekerjaan yang besar. Kalau dikatakan dia dan bujangnya, kalau dikatakan Elia, itu artinya dia dan bujangnya. Selalu demikian. Dan Elisa mengerti itu sebabnya ketika Elia berkata, tinggallah kau di sini, maka Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu tugas bujang. Tugas domba. Kemana gembalanya pergi, dia ikut bersama gembalanya. Haleluya. Haleluya. Ayo. Dan ini orang dia ikut bersama dengan Elia dan dia lihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Ketika dikatakan buat paret, gak mungkin Elia itu buat paret sendirian. Pasti ada bujangnya bantu itu. Pasti ada yang mengorganisasi. Ketika diambilnya batu, 12 batu saudara, gak mungkin Elia ngangkat-ngangkat batu sendirian. Pasti ada yang bantu. Dan bujangnya itu ada di sana. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi sampai pada satu ketika Tuhan siap untuk menurunkan hujan, maka Elia berdoa. Nah, Elia berkata pada bujangnya, naik, perhatikan ya, naiklah engkau ke gunung. Lihat, bukankah satu kehormatan bahwa dia adalah orang pertama yang melihat kabar baik? Bukankah satu kehormatan bahwa dia adalah orang pertama yang mendapat visi dari Tuhan bahwa keadaan ini akan berubah? Sayang dengarkan, kalaulah engkau jadi orang pertama yang bisa memberitahu dunia bahwa COVID ini akan berakhir, engkau akan terkenal. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Dia nggak ngerti itu. Yang dia keluhkan, dia harus naik. Dia naik gunung.
Ah. 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 Nggak ada. Pak Gembala, ya, nggak ada apa-apa. Naik lagi sekali lagi. Sekali lagi, iya. Jalannya susah. Iya, naik lagi sekali lagi. Oke. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Pak Gembala, iya, nggak ada apa-apa. Naik lagi sekali lagi. Jauh. Iya, naik lagi. Mananya ini? Ada ya kawanku polisi, bisa masih polisi lagi, aku sekali lagi kayak gini caranya. Mudah-mudahan adalah. Udah capek kayak gini terus-terusan. Kan gak ada. Tuhan, sampai kapan lah berubah hidupku kok gini terus. Naik turun aja kerjanya. Oh Yesus. Yesus. Pak Gembala, ya udah tahu aku naik lagi. Sayang, dengarkan. Kenapa dia harus begitu? Karena bobot berita yang dibawanya itu luar biasa. Sayang, bobot berita, bobot berkat yang mau diberikan Tuhan padamu luar biasa. Itu sebabnya ada susah hati, ada tekanan, capek, mau nangis rasanya seperti ditipu, tertekan. Tapi ada bobotnya yang mengerti, katakan amin. Come on. Dia hanya berpikir gembalanya saja yang ditolong. Ini dasar gembalaku ini. Dengarkan. Pada kali yang ketujuh dilihatnya. Tapi marahnya, dendamnya mengalahkan pengertiannya. Dengar, awan setitik sebesar telapak tangan muncul dari permukaan laut. Kok bisanya dia berkata, tapi apalah artinya itu? Dengar sayang, 3 tahun engkau gak ngelihat awan. 3 tahun engkau gak ngelihat awan. 3 tahun engkau tidak melihat apa-apa, lalu sekarang di matamu engkau orang pertama, bahkan bukan Elia. Engkau orang pertama yang melihat sesuatu akan jadi, perubahan akan jadi. Satu-satunya alasan kenapa kau berkata pelayanan ini biasa-biasa, karena engkau sudah tertipu. Hati-hati sayang, ini sudah 3 tahun kita sama-sama. Dalam 3 tahun ini Tuhan tunjukkan kasih karunia yang luar biasa. Dan jangan katakan tidak ada artinya. Orang itu digantikan Elisa. Haleluya. Ya, gembalanya belajar, Elia belajar. Elia belajar kok. Kenapa? Awalnya dia nggak ngerti. Sana pergi lihat. Sana pergi lihat. Tapi dengan Elisa, dia udah ngerti. Udah, tinggal aja kau di sini. Nggak usah sibuk. Aku mau jalan, capek nanti kau. Tapi hati Elisa mengerti
bahwa domba dan gembala nggak bisa pisah. Bukan gembala yang memohon pada dombanya tinggal, domba yang siap mengikuti gembalanya. Haleluya. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu gembalaku. Elia banyak kekurangan, tapi karena ada Elisa, dombanya yang jadi, dia menjadi seorang yang luar biasa. Elisa 2 kali lipat dari Elia, tapi sayangnya dia nggak punya seseorang yang bisa dijadikannya murid. Nanti kita cerita itu lagi ke arah sana, tidak kali ini. Tapi satu perkara yang pasti saya mau kasih tahu pada saudara. Jadilah domba yang baik. Ciri khas domba yang baik apa? Dia kenal dan dia patuh. Maka gembalanya berdoa di sini, di atas sana dia juga berdoa. Tuhan, umatmu sudah bertobat. Janjimu harus digenapi. Walau kami jauhan, kami menyatukan hati dengan gembalaku ini. Aku menyatukan hati. Jadilah itu. Dalam nama Yesus. Sayang, kita di sini bukan untuk program. Kita di sini bukan karena organisasi. Kita di sini karena ada hujan yang mau dicurahkan Tuhan di Indonesia. Kita di sini karena ada pemulihan yang mau Tuhan berikan di Indonesia. Kita di sini semua telah mengerjakan banyak kerjaan sama-sama. KKR sudah kita lakukan, betul? Kita sudah lihat jiwa-jiwa diselamatkan. Dan jangan karena kerja sedikit lagi engkau mengeluh. Karena ada berkat yang dikhususkan untukmu. Kalaulah dia mengerti seperti Elisa mengerti, enggak bisa Tuhan. Aku harus ikut gembalaku. Yang mengerti katakan haleluya. Capek nanti kau, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri aku ikut. Pasti dia yang mendapat pengurapan 2 kali ganda. Yang mengerti katakan haleluya. Ada berkat besar hidup yang berkelimpahan menanti saudara. Mari sama-sama kita sambut. Ini cerita tentang gembala, ini cerita tentang domba. Kiranya semuanya kita diberkati. Yang diberkati hari ini katakan saya ya Tuhan. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri, haleluya.